Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisma Rusdia Dewi dari Administrasi Bisnis kelas A yang menjelaskan tentang diferensial dan integral. Untuk yang A, diferensial sederhana untuk elastisitas dan maksimasi keuntungan. Kaidah-kaidah diferensiasi. 1. Diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, maka K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. 2. Diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n-1. Ketiga, diferensiasi konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan kv, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan K dy per dx. 4. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per Y aksen, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan min K dv per dx per V kuadrat. Untuk yang kelima, diferensiasi penjualan dan pengurangan. Nah, jika Y sama dengan U plus min V, di mana U adalah Gx dan V adalah Hx, maka diperoleh dy per dx sama dengan du per dx plus min dv per dx. Nah, untuk diferensial untuk elastisitas, yaitu rumusnya theta d sama dengan dqd per dp kali p per qd. Ketentuannya, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika theta d lebih besar dari 1 dan elastis uniter jika theta d sama dengan 1 dan inelastis jika theta d kurang dari 1. Nah, contoh soal dari diferensiasi elastisitas yaitu fungsi permintaan akan suatu barang menunjukkan persamaan QD sama dengan 100 min 5P kuadrat. Maka elastis permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 10, yaitu diketahui QD sama dengan 100 min 5P kuadrat dan P sama dengan 10. Maka dimasukkan rumus theta D-nya sama dengan min 10P kali P per 100 min 5P kuadrat. Dan dimasukkan tingkat harganya P sama dengan 10, yaitu min 10 kali 10 kali 10 per 100 min 5 kali 10 pangkat 2. Maka diperoleh min 1000 per min 400. Dan hasilnya 2,5 yaitu elastis. Untuk diferensial bagi marginal dan penerimaan marginal, yaitu yang pertama rumus marginalnya MC sama dengan J aksen sama dengan dj per dx, dan penerimaan marginalnya MR sama dengan R aksen sama dengan dr per dg. Untuk contoh soal dari biaya marginalnya, yaitu biaya fungsi. Biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25 min 8 Q plus Q kuadrat, maka berapa biaya marginal MC? Yaitu pertama kita mencari PJ terlebih dahulu. Nah, PJ sama dengan Q, 25 Q min 8 Q plus Q pangkat 3. Kemudian diperoleh 25 Q min 8 Q kuadrat plus Q pangkat 3, karena dikali Q-nya ya. Kemudian dicari MC. MC itu sama dengan J aksen. Jadi, rumusnya dPJ per dq. Nah, diperoleh di 25 Q min 8 kuadrat plus Q pangkat 3 per dx, yaitu
maka turunannya adalah 25 min 16Q plus 3Q kuadrat. Nah, diferensiasi untuk keuntungan maksimumnya, yaitu rumusnya P maksimum ketika MR sama dengan MG, dan P maksimum ketika P aksen sama dengan 0. Nah, memiliki dua syarat. Ini. Kemudian P adalah integral. Pembahasannya adalah 1. Integral tak tentu, 2. Kaidah-kaidah integrasi tak tentu, 3. Integral tertentu, dan 4. Kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Untuk pengertian dari integral tak tentu yaitu integral tak tentu disebut juga dengan antiturunan, adalah untuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Ini adalah bentuk umum dari integral tak tentu. Kemudian kaidah-kaidah integral tak tentunya yaitu 1. Formula eksponensial. Ini adalah formula dari eksponensial. Kedua, formula substitusi. Nah, ketiga, formula penjumlahan. Ini adalah formula dari penjumlahan. Untuk yang keempat, formula pangkat. Nah, dan kelima, formula perkalian. N tidak sama dengan 0. Dan yang keenam, formula logaritmis. 1/x dx. Nah, itu namanya x plus k. Kemudian yang C adalah penerapan dari integral itu sendiri, yaitu 1. Untuk surplus konsumen. Apa sih surplus konsumen itu? Yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu yang berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Ini adalah rumus tentukan surplus konsumen. Yang kedua, surplus produsen, yaitu menggambarkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen. Jadi yang tadi adalah konsumen, sekarang yang tentu berkenaan dengan tingkat harga pasar yang di barang yang ditawarkan. Kemudian ini adalah rumus dari surplus konsumen. Nah, ada dua misal dari P sama dengan FQ dan P sama dengan FP. Kemudian contoh soalnya dari surplus konsumen. Hitunglah surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya adalah 10, maka diperoleh Q sama dengan 40 min 2P bisa menjadi 2P sama dengan 40 min Q. Dan kemudian P sama dengan 40 min Q berubah sama dengan 20 min 0,5 Q. Maka jika P sama dengan 10, P sama dengan 20 min 0,5 Q, kemudian P dimasukkan 0, maka diperoleh 0,5 Q sama dengan 20. Jadi Q sama dengan 40. Kemudian dicari jika Q sama dengan 0. Maka dimasukkan P sama dengan 20 min 0,5 Q. Nah, tadi Q adalah sama dengan 0, maka diperoleh P sama dengan 20 min 0. Jadi P sama dengan 20. Maka jika PE sama dengan 10, maka PE sama dengan 20 min 0,5 Q. Dan 10 sama dengan 20 min 0,5 QE, maka 0,5 QE ganti ruas jadi 20 min 10. QE sama dengan 20. Kemudian dicari surplus konsumennya. Nah, ini jika CS sama dengan QE 0, FGDQ min QE-BE. Kemudian dimasukkan, dan diperoleh 300 min 200 sama dengan 100.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.